Halo teman-teman, selamat datang di channel Ansherin. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film kita buka dengan memperlihatkan ada seorang pria yang kita sebut sebagai namanya Julius Robert Oppenheimer. Dia ini sangat jenius sekali dan memikirkan beberapa bom atom dan membuatnya kesulitan untuk tidur, dan dia memang belum bisa melakukannya secara nyata. Universe. Di keesokan harinya dia yang memang ada kuliah memang terlihat pusing karena dia tidak mengembangkan potensinya dengan baik jika terus-menerus melakukan hal sederhana dan membuatnya sering ditegur oleh Pak dosen. Dan pada malam harinya, Robert yang haus akan ilmu terlihat mengunjungi seminar-seminar teori dan untuk bisa terus mengembangkan proteinnya. Dan keesokan harinya dia panik dan karena kesiangan mengikuti kelas praktek dan tanpa diduga Robert diberitahu jika dia mendapatkan rekomendasi dari Pak dosen untuk mempelajari teori fisika di salah satu universitas Jerman. Dan ternyata selama ini para dosen sudah tahu tentang beberapa potensi dari siswa-siswa lain, dan jelas itu membuat Robert terperangah, dan karena sebentar lagi dia akan menjadi kenyataan untuk bagian mimpinya. Dan singkatnya, Robert yang sudah lulus sebagai mahasiswa terbaik di Jerman, kini terlihat melakukan seminar di universitas lain. Dan mantap sekali, semua orang ini terperangah dengan kepintaran dan kejeniusan Robert. Dan malam harinya Robert yang akan pulang didatangi oleh seorang pria, dan rupanya Rabi ini merasa takjub dengan penyampaian Robert yang mudah dipahami, dan apalagi dia sangat pasti berbicara bahasa Belanda. Di tengah perbincangan, dia menemuinya dengan kenalannya yang juga jenius dalam bidang molekul dan atom, dan dirasa akan menambahkan ilmu. Robert juga kemudian setuju. Singkatnya, di sini dia memperkenalkan Robert kepada fisikawan yang berasal dari Jerman dan bernama Heisenberg, dan mengetahui Robert ini juga adalah ahli fisika. Dia menanyakan tujuan Robert pada saat ini, dan dia pun berkata kalau dia ingin mengenalkan kelas kuantum di Amerika, mengingat teori tersebut memang masih awam di negaranya. Dan mendengar itu dia pun memang terkesan dengan rencana yang dilakukan oleh Robert yang ingin mengabdikan diri kepada negaranya. Singkatnya, dia yang sudah berada di Amerika bergegas mencari kelasnya sendiri. Sebelum memulai kelas, Robert pun kemudian menemui tim eksperimen yang dipimpin oleh Lauren. Dan Lauren ini benar-benar senang karena dia itu dikenal sebagai lulusan terbaik dan akan mengajar di universitas ini. Dan hingga suatu saat sudah cukup berkenalannya, dia pun memulai kelasnya tersebut. Dan sesaat kemudian Robert yang sudah lama menunggu akhirnya kedatangan siswa, dan di mana dia adalah satu-satunya orang yang minat mengikuti kelas Robert. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kelas yang dibawa Robert semakin ramai peminat. A star, a vast furnace contracts density when gravity starts winning. I don't know. Setelah kelas selesai, Robert pun kembali dihampiri Lauren yang terkesan dan dengan cara penyampaiannya, dan dia meyakini kalau dia bisa mengajukan negara yang dia dengar, dan dia pun hanya bisa tersenyum. Dan singkat waktunya, Robert dan Lauren pun dipanggil, dan dia baru saja mendapatkan sebuah berita yang paling menggegerkan. Ada salah satu orang ilmuwan Jerman yang berhasil membelah inti uranium dengan neutron hingga mampu membelah atom. Dan mendengar hal tersebut, Robert pun melakukan kajian, dan sementara yang lainnya akan melakukan sebuah percobaan. Very elegant. Dan di tengah rasa syoknya, Florence yang datang mengabarkan jika Fares berhasil melakukannya.
Dan benar saja, percobaan sederhana itu kemudian berhasil dan tiba-tiba saja Robert Oppenheimer pun kepikiran untuk membuat sebuah bom dengan menggunakan teori pembelah atom. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, Robert pun yang sedang sibuk, tiba-tiba dikunjungi oleh kolonel yang bernama Groove yang datang bersama dengan Letnan Nicole. Groove di sini merupanya berencana merekrut Robert sebagai direktur proyek dan dalam rangka membangun dan menerapkan proyek bom atom, dirasa karyanya akan memang bumerang. Di sini Robert pun setuju untuk menjadi direktur utama proyek Manhattan. Lantas, dia pun menanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh Robert untuk melancarkan proyek ini. Mendengar hal ini, Robert pun langsung menulis di bawah dengan sesuatu dengan jarak yang strategis dan dia ingin membuat sebuah laboratorium rahasia yang terpencil dan dilapisi dengan sistem keamanan. Di tengah perjalanan kereta, Robert pun meminta Groove untuk mendirikan sebuah kota di wilayah tersebut sebagai fasilitas untuk semua fisikawan yang bekerja supaya bisa mengajak keluarganya. Dan Robert pun mempunyai sebuah rekomendasi untuk mendirikannya dan sebuah dataran luas di wilayah luas Alamos. Setelah menentukan lokasi dan juga mendengar semua permintaannya, meskipun berat dan memakan biaya yang sangat besar, di sini Kolonel Groove langsung menyambut hal tersebut. Lantas sambil menunggu proses pembangunan kota, Robert pun langsung mencari beberapa ilmuwan yang akan dia ikut sertakan dalam proyek Manhattan. I don't know. Nazis have them. Nowhere for who knows how long. It's about unleashing a strong force. Heels won't work for the Nazis. No, never. Why? Why? They're not going to let me onto this project. Singkatnya, di tengah gempuran tersebut, dia juga ditemui oleh rekannya yang bernama Izzy dan dia menanyakan struktur dalam proyek Manhattan ini. Kemudian sambil coret-coret, Robert pun menunjukkan untuk memegang divisi teori, tapi tiba-tiba saja Lizzie merasa ragu untuk mengikuti proyek ini karena dia takut jika proyek ini bisa melenyapkan banyak nyawa yang tidak bersalah. Dan mendengar hal itu, dia pun merasa menegaskan dan dia adalah satu-satunya cara dan untuk menghentikan peperangan. Dan di sini sampai kapanpun memakan korban jiwa dan mungkin bisa menghentikan peperangan yang terus berlangsung sampai saat ini. Lantas apa boleh buat, Lizzie bersepakatan untuk ikut dalam proyek tersebut. Singkat waktu, Robert yang memulai proyek ini tiba-tiba memang disangka Edward dan dia menunjukkan catatan kepada semua orang tentang banyak teori yang akan mereka kerjakan, di mana dia menimbulkan ledakan yang sangat mengerikan. Dan saat dia melihatnya, dia pun merasa perhitungan Edward kurang tepat. Lantas Robert pun memutuskan untuk menemui orang tercerdas di bumi, yaitu Albert Einstein, untuk memastikan hal tersebut. Albert. Excuse me. Singkatnya, saat menemui Albert Einstein, Robert pun langsung menunjukkan proyek yang akan dia garap. Melihat keseriusan ini membuat Einstein kaget karena proyek ini tuh bisa memicu ledakan berantai dan beresiko untuk membakar atmosfer bumi sampai ke tahap yang tidak terhingga, atau dengan kata lain, di sini bumi kiamat jika tidak ditemukan cara untuk menghentikannya. Lantas dia pun memintanya untuk menghitungnya, tapi Einstein menolak karena dia tidak ingin mencampuri teori yang dimulai oleh orang lain. Sekembalinya ke lab, di sini Robert pun disambut Hans yang memberikan kabar baik, di mana dia telah mengkoreksi hasil hitungan Edward dan hasilnya tidak akan seburuk yang dibayangkan dan sampai membuat dunia kiamat. Rupanya catatan itu pun memang terdapat kekeliruan. Mendengar itu, sontak membuatnya itu merasa lega sampai dia merasa malu karena telah memberikan teori yang salah kepada Einstein, dan pantas saja Einstein tidak mau membantunya melakukan koreksi. Singkatnya, Robert pun sampai membawa istri dan anaknya tinggal di Los Alamos. We're at 1917, a cargo ship. Kemudian, terlihat mereka yang melakukan rapat untuk membicarakan bahan-bahan yang akan dirancang, dan Robert berencana menggunakan uranium untuk proyek pada kali ini untuk mendapatkan setara kiloton. Dan mendengar hal itu, tiba-tiba saja Robert mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat bom dengan menggunakan hidrogen berat atau biasa disebut dengan deuterium. Dan dengan menggunakan hidrogen, di sini ledakan yang dihasilkan akan lebih besar lagi, bahkan akan mencapai megaton. Consider the actual mechanics of fissionable material into a larger I've been thinking about implosion. to achieve criticality. I'd like to investigate that idea. Nice to see you too. Meet the... Come, welcome to Los Alamos. Report staff.
I hear you got a little talent. Yes. Bionic liaison. Mukhang laminate. Dr. Lawrence, Leslie. Okay. Gentlemen. Singkat waktu, Robert yang sedang rapat kembali menghadapi situasi yang buruk, di mana rekan-rekannya cekcok hebat akibat Hans kesal kepada Edward yang terus-menerus meneliti bom nitrogen, dan kali ini memang bom tidak akan dibuat karena akan sangat berbahaya bagi permukaan bumi yang kekuatannya akan 1000 kali lipat dari bom atom. Dan di sini mendengar itu, Edward yang kesal kemudian langsung keluar dari tim dan melihat Edward, dan di sini dia pun memerintahkan anggotanya untuk segera membuat bom dari uranium, dan di luar Robert berusaha membujuk Edward untuk tidak pergi dan dengan tawaran dia akan boleh melakukan penelitian yang dia suka. Mendengar hal itu, Edward pun sepakat untuk tetap berada di tim Robert. Tapi apakah hal ini akan menjadi hal buruk di masa depan? Head down. Singkatnya, beberapa tahun setelah melakukan pengembangan, Robert dan juga yang lainnya pun mulai merasa kalau ini adalah uji coba yang akan dilakukan di bulan Juli. Dan di sini Robert membutuhkan peran adiknya dalam peran ini, dan dia menamani uji coba ini dengan sebutan Trinity. Everybody ready? Singkat waktu terlihat mereka sedang membicarakan di sini dampak ledakan dalam uji coba nanti, dan maka dari itu Frank memberitahu Robert jika dia berencana membuat sebuah base camp dan tempat pengawasan sejauh 9 km dari titik ledakan. It's probably here in South Observation Station. Dan kini mereka juga mempersiapkan bom atom untuk segera dilakukan uji coba. Everybody out. Okay, stop. Everybody. Singkat waktunya saat mobil penjemputan datang, di sini dia menduga kalau uji coba ini akan dilakukan hal ini, dan dia pun sebelum pergi Robert meminta restu sebelum uji coba kali ini berhasil. Dan di sini dia pun karena uji cobanya dilakukan malah terhambat oleh cuaca hujan. Di tengah keraguan, Robert pun memutuskan untuk menunda uji coba sampai hujan reda. Dan sesampainya, Grove berkata kepada Robert jika proyek kali ini telah memakan biaya miliaran dolar serta mempekerjakan 4.000 orang. Dan jika proyek ini gagal habis, akan kelar sudah. Akan tetapi Robert ini beroptimis kalau proyek ini akan berhasil. Dan di sini Robert memerintahkan temannya untuk melakukan sebuah persiapan. Di dalam ruang observasi, Robert memerintahkan rekannya untuk membatalkan uji coba jikalau orang-orang mengalami malfungsi karena hal itu akan sangat berbahaya. Dan dengan tangan bergetar, pria ini pun seolah-olah memegang beberapa hal di ujung tangannya. Dan melihat ledakan besar yang tidak bersuara, sontak membuat semua orang terperangah dengan kedahsyatan dari hal ini. Dan di sini Robert pun seakan telah menciptakan senjata paling mengerikan di dunia. Dan pada akhirnya, uji coba bom atom yang dilakukan Robert pun berjalan sesuai rencana dengan uji cobanya yang sukses.
With respect, Dr. Oppenheimer. The brief would be. Dan singkat waktu Robert pun merasa gelisah setelah dia bertanggung jawab dalam penanganan bom dan diambil alih oleh pihak militer, dan ia pun merasa khawatir dengan dijatuhkannya bom tersebut. Mungkin saja pihak lain akan berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir. Dan Edward berkata jika tujuan dilakukan memang karena untuk membuat pihak Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setibanya di rumah, kegelisahan pun tidak kunjung berhenti sampai membuat istrinya khawatir. Dan apalagi hampir setahun tingkah Robert ini seperti ini ya. Dan setelah kita melihat kengerian bom atom, Robert yang berada di kantor langsung syok parah saat mendengar radio jika pihak Amerika telah berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan hal ini menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. It went all right. Feeling reasonably good about it. The greatest scientific gamble. Singkat waktu setelah suksesnya, di sini Robert pun dikenal sebagai bapak bom atom, dan kini dia akan melakukan sebuah pidato kepada semua orang atas kesuksesannya. Dan akan tetapi dia seakan diliputi salah berdosa dan hanya mengucapkan kebanggaan di mulut saja, tapi tidak di dalam hati kecilnya itu. It's too soon to. I'm so proud. Dan keesokan harinya Robert yang sudah terkenal dan dipampang di majalah beberapa, dia diberitahu kalau dia diundang oleh Presiden Amerika. Dan saat bertemu dengan Presiden, Robert diberikan penghargaan tertinggi dan dia berterima kasih atas dedikasinya kepada negara. Dan dia pun dihantui rasa bersalah, memang merasa kalau ada beberapa hal yang tidak bisa dihapus oleh apapun. Dan mendengar hal itu, dengan entengnya Presiden pun memberikan sapu tangan dan berkata jika apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki adalah perintahnya, dan harusnya yang merasa bersalah adalah diriku. Dan lagi pula, orang lain tidak perlu mengkhawatirkan siapa yang membuat bomnya, tapi siapa yang telah menjatuhkan bom tersebut. Dan di sini dia menyuruh untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir termasuk bom tersebut. Tapi mengingat perang dingin melawan Uni Soviet, Presiden pun kecewa karena keputusan yang diambil Robert memang merupakan kelemahan di dalam pertahanan Amerika. Singkat waktu, Robert yang hadir di sebuah acara tiba-tiba dihampiri oleh Louis, dan tiba-tiba Louis berkata salah satu ilmuwan yang direkrut oleh Robert, Timos Almos, merupakan mata-mata Soviet. Dan mendengar itu sontak membuat Robert pun kaget sejadi-jadinya. Hingga dari kejadian tersebut, Robert pun ditimpa masalah dengan tiba tuduhan yang merugikan, bahkan dicurigai sebagai mata-mata dari Uni Soviet. Dan tuduhan tersebut dilaporkan oleh Louis Strauss yang kesal akibat pendapatnya dibantah oleh Robert, dan dia pun menuntut lisensinya untuk dicabut. Dan di sidang tersebut seluruhnya dimintai keterangan. To you, Carly. Loyalty and character. To the institutions of which you spawned. During your investigation, As an espionage agent. most scientists around this country. Until I see very conclusive proof to the opposite. Would you clear Dr. Oppenheimer today? Not clear him today. Since 1936, well, Dan setelah mendengarkan semuanya, para petinggi pun memutuskan jika Robert tidak terbukti bekerja sama dengan komunis, karena sebenarnya Robert hanya memiliki gejolak jiwa atas terjadinya pengeboman di Jepang. Moral qualms have to do with it. Well, then you knew, did you not, that by dropping that atomic bomb? It has been put in. I didn't mean something I was asked. Well, then you would have thrown the H bomb after the Soviet atomic test dead. That's what you do. What I meant. If we did it, they would have to do it. Our bomb. Sementara itu, Louis Strauss yang telah melaporkan Robert Oppenheimer terlihat panik karena tuduhannya tidak terbukti, dan semua itu hanya dilandasi rasa dendam kepada Robert. Dan bahkan ada beberapa petinggi yang mendukung Robert, yang salah satunya adalah John F. Kennedy yang nantinya akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Dan mendengar hal itu sontak membuat Louis pasrah karena mungkin dari sini karirnya akan berakhir. Dan di sini dia pun bertemu dengan Einstein dan memberikan beberapa wejangan, dan alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.